Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Para jamaah, alhamdulillah pagi ini kita memasuki surah baru, surah yang ke-48, yaitu surah Al-Fatah. Al-Fatah ini bisa diartikan kemenangan, bisa juga pembukaan. Fathu Makkah berarti pembukaan kota Makkah, tapi maksudnya kemenangan Rasulullah dan para sahabatnya terhadap penduduk Makkah yang bertahun-tahun menyakiti Rasul. Fathu. Jadi Fathu itu kemenangan, pembukaan. Madaniyatun, surah Al-Fatah ini termasuk kelompok surah Madaniyah, turun setelah Nabi hijrah. Wa ayatuha, sedangkan ayatnya tis'un wa ishruna ayatan, terdiri dari 29 ayat. Baru ini, dan karena memang agak pendek. Yang lain biasanya kalau tidak sekian kan gitu, 30 sekian, 38, 37. Nah ini tidak, 29, hanya 29 ayat, berarti sudah mulai agak pendek ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka, sungguh kami telah memenangkan kepadamu Rasul. Ay qadayna, kami telah memutuskan bifathi Makkah, yaitu ditaklukkannya kota Makkah, wa ghairiha, dan yang lain-lain,
fil mustaqbali, pada tahun-tahun yang akan datang. Unwatan bijihadika, sebagai unwah. Unwah itu bisa juga termasuk dorongan, karena sudah diberitahu akan menang. Jadi Nabi sudah dijanjeni akan diberi kemenangan-kemenangan oleh Allah untuk berjihad. Fatham mubina ay bayinan zahiran, dengan kemenangan yang nyata. Ini ada yang menerangkan bahwa Al-Fatah ini termasuk ayat-ayat yang bercerita tentang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah itu pada tahun ke-6 Hijrah, berarti sudah 6 tahun meninggalkan Mekah. Lalu ada ayat yang Nabi disuruh untuk haji umroh haji umroh tahun ke-6. Nabi lalu mengumumkan tahun depan kita mau haji dan umroh, siapa yang ikut? Akhirnya sampai sekitar 1000 pada waktu itu sudah banyak. Tapi karena Nabi itu orangnya sopan, karena sudah meninggalkan Mekah lama, seakan-akan Mekah itu sudah dikuasai oleh orang kafir, dan memang kenyataannya seperti itu. Maka Nabi mampir dulu ke Hudaybiyah untuk minta izin masuk ke kota Mekah. Padahal Madinah Mekah itu berapa kilo? Sekitar 450 kilo. Ada yang melaku itu. Melaku apa? Jalan kaki. Sebagian naik onta, sebagian naik himar. Ternyata apa? Katanya orang kafir Mekah, ya orang kafir, namanya saja sudah orang kafir. Dengan Allah saja ya nggak sopan, apalagi hanya kepada sesama manusia. Nggak boleh itu, nggak boleh masuk kota Mekah. Tahun depan baru boleh. Yang namanya Sayyidina Umar itu sudah maunya pedangnya maunya dihunus saja. Udah Nabi hadapi aja, katanya Rasulullah jangan. Ternyata Nabi mengatakan jangan ini karena Nabi diberitahu oleh Allah bahwa di Mekah itu sudah banyak orang Islamnya. Itu kalau diserang, kalau masuk nanti orang Islam membunuh orang Islam, ya. Itu kan tidak boleh. Makan jeruk aja boleh, apalagi ini sedang Islam makan. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka. Nanti cerita tentang Hudaybiyah ada di ayat belakangan ya. Terutama pada ayat yang ke berapa itu? 18 ya. Jangan bilang iya gitu kan. Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarati, dan itu tahta syajarati bil Hudaybiyah. Nanti ada. Sekarang masih ayat berapa? Ayat 1 sampai ayat 5. Yang saya baca tadi ayat 1 sampai ayat 5. Padahal ayatnya 29. Berarti tinggal sekian kali baca.
liyaghfiralakallahu, agar Allah mengampuni untukmu Rasul, bijihadika, dengan jihadmu itu. Jadi orang berjuang dalam Islam itu sekaligus itu menghapus dosa. Jadi dengan berangkat dari rumah ke masjid ini termasuk berjuang atau enggak? Termasuk. Maka ini juga termasuk perbuatan untuk melebur dosa. Walaupun ketika berjuang di masjid agak enggak ngantuk. Nah, tapi berarti diampuni dosanya tidak sesempurna yang tegar gitu. Kalau yang tegar itu 100%. Kalau yang rotok remang-remang itu kira-kira ya suidan. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa yang sudah terdahulu dari dosa kamu dan apa yang akan terjadi. Jadi ini khusus ini. Ya, pernyataan khusus Allah kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah itu suatu ketika dosa yang sudah lalu dan yang akan datang itu sudah terampuni. Nah, awal-awalan tidak ada jaminan gitu, ya. Sebab kalau dijamin gitu, enak itu nanti. Ya. Saya tak berbuat dosa saja. Loh, kenapa? Saya sudah diampuni kok. Disalahgunakan. Walaupun ada sebetulnya salah satu hadis, tapi itu kadang-kadang memang saya redam itu, takut mengenai Arafah. Ya. Saumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Tapi mustaqbilatan biasanya tidak saya sampaikan. Takut nanti disalahgunakan. Saya kan sudah diampuni dosa saya setahun yang akan datang. Lek ngono, jangan. Tapi saya kira secara akal sehat mesti semua orang ya jangan kan gitu ya. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah dengan jihadmu itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Minhu. Ini katanya rohiba yarghabu targhab litarghaba ummataka fil jihadi. Dan ini untuk apa namanya, rohiba fi itu dalam bahasa Arab itu artinya itu senang. Kalau rohibaan itu benci. Coba itu ya, rohiba fi itu senang artinya. Tapi kalau rohiba an itu benci, berbeda ya, 180 derajat. Apa yang ada annya itu yang menunjukkan benci? An-nikahu sunnati, ya kan? Kan ada hadis itu. An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Dalam hadis Nabi menyatakan nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang benci dengan sunnahku bukan umat saya. Jadi orang yang nggak kawin-kawin itu katanya Nabi bukan umat saya. Nah, kalau gitu segeralah ya, terutama yang sudah mampu untuk membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga itu apa? Ya belonjo bentinone itu. Akad itu gampang saja, qabil tu nikah, sudah halal sudah. Ya, yang apa pihak wali mengatakan angkah tuka, wazawat tuka, terus lalu dijawab apa namanya, qabil tu, saksinya belum bilang sah, yang hadir mulai bilang sah, malah sah masjid bilang sah. Jadi kalau akadnya itu hanya 2 detik, tapi nanti tanggung jawabnya belonjo, terutama belonjo bentinonya itu. Sehingga Nabi kepada para pemuda, ya masyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu membiayai
suatu rumah tangga, kawinlah. Nah, jadi dengan syarat itu. Di ayat berapa? Setelah 32 berapa? 32. Surahnya 24. Surah 24, surah An-Nur ayat berapa? 32. Allah menyatakan yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Di awalnya fankihu ya. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika orang yang baru kawin itu dalam keadaan kekurangan, Allah nanti akan mengkayakan. Allah akan mencukupkan. Nah, berarti apa? Jangan terlalu perhitungan itu. Penghasilan saya untuk makan wong siji aja kadang-kadang sih kurang. Nah, apalagi kalau sudah kawin. Jangan gitu. Itu nggak masuk matematika. Di luarnya matematika. Jadi orang justru malah kawin, malah nanti rezekinya itu dari sana, dari sini. Yaitu karena janji Allah yughnihimullahu min fadlih. Tapi memang dari awal memang sudah harus dipersiapkan. Tapi jangan lalu terlalu menjadi penghalang. Sebab ada juga, loh kok cepat-cepat kawin, nanti kalau sudah punya anak, padahal anak itu kan rentan dengan penyakit, dilu ke dokter piro, loh kalau dipikir gitu nanti nggak kawin itu. Dan nanti mesti menyesal itu. Nanti begitu kawin menyesal itu. Lah apa kok enggak? Pian-pian. Wa huwa muawwalun li ismatil anbiya alaihimus salatu wassalamu bid dalilil aqli wal qati. Akli wan nakli biasanya gitu. Ini katanya untuk memberikan penjelasan bahwa para nabi itu mesti dijaga. Ismah itu penjagaan, ada penjagaan dari Allah alaihi wassalatu wassalam, baik secara dalil akli maupun nakli. Al-qati' minadz-dzunub, dan perjuangan itu juga akan menghilangkan dosa. Wallamu mana itu? Liyaghfira lakallah, ya, lamnya liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik, itu katanya lil illah al-ghaibah. Apa itu? Al-ghaibah famadkhuluha musabbabun la sababun. Ini keterangan aja. Jadi lamnya itu menunjukkan alasan ya, yang menunjukkan orang ketiga, artinya pembicaraan orang ketiga. Sebab orang kalau berbicara itu kan orang pertama biasanya saya, ya, orang kedua kamu, terus dia itu orang ketiga, ghaib namanya, ghaib. Dan ini katanya langsung ke musabbab. Ada sebab, ada musabbab. Nah, ini ada musabbabnya. La sabab. Mamadkhuluha musabbabun la sababun. Ini hanya tambahan keterangan saja. Wa yutimma ni'matahu. Dibaca bil fathi al-mazkuri, dengan dibaca fathah. Wa yutimma, bukan wa yutimmu. Asalnya wa yutimmu, karena di depan ada liyaufiro. Nah itu, liyaufiro laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma, dan agar Allah menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya, ya, in'amahu, nikmat-nikmatnya. Jadi bukan hanya satu nikmat, tapi nikmat-nikmatnya alaika kepadamu,
wa yahdiyaka, dan agar Allah memberikan petunjuk kepadamu bihi, dengan jihad tadi itu, siratam mustaqima, ay tariqam mustaqima, jalan yang lurus, ay yusabbitaka alai wa huwa dinul Islam, agar Allah dapat mengkokohkan jalan yang lurus tadi itu, yang biasanya diganggu oleh Abu Jahal, Abu Lahab, yaitu dinul Islam, agama Islam. Jadi agama Islam itu sering oleh Allah disebut dengan lafal siratal mustaqimah, siratal mustaqimah. Dan kita biasanya mohon hidayah ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya kita minta petunjuk kepada Allah supaya tetap di dalam ajaran Islam. Yang kita lakukan itu mulai dari batuknya sampai tidurnya kalau bisa itu ya sesuai dengan aturan Islam. Itu ayat yang ketiga, wa yansurakallahu nasran aziza, dan agar Allah menulungi engkau, artinya memenangkan kepada engkau, bihi dengan jihad tadi itu, nasran aziza, pertolongan yang banyak, za izzin la zillin ma'hu, yaitu pertolongan yang membawa kemuliaan, keagungan, bukan kehinaan. Jadi perang itu membela agama itu enggak ada eleknya, enggak ada buruknya. Menang Islam jaya, seumpama kalah dia itu mati syahid. Jadi dua-duanya sama-sama bagusnya. Walladzi anzalas sakinata, dialah Allah yang menurunkan ketenangan, at-tuma'ninata, yaitu tumakninah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang mukmin. Orang kalau sudah dijanjeni bahwa perang-perang yang akan datang, ya, perjuangan yang akan datang akan dimenangkan oleh Rasul dan para sahabat, mesti orang mukmin apa? Mesti tenang, ya, mesti tenang, sudah dijamin oleh Allah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ada juga ayat yang menyatakan orang itu kalau ingin tenang hatinya suruh zikir, ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Di mana itu? 13, ya. Surah 13, surah Ar-Ra'd. Ayatnya 28. 28 itu setelah 27. Sebelum 29. Wa yansurakallahu walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah di samping imannya yang sudah. Jadi itu memang cirinya orang mukmin itu. Begitu ada ayat, apakah itu bercerita tentang perang, ayat tentang kemenangan dan semuanya itu mesti akan menambah ketenangan hati orang mukmin. Kalau ayat 2, 3, 4 surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 2, 3, 4 bunyinya apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tadi itu, jika dibacakan ayat-ayat Allah maka tambah imannya. Itu cirinya orang mukmin berarti itu. Nah, di sini dinyatakan Allah memberikan ketenangan ke dalam hati orang mukmin
keimanan orang mukmin di samping yang sudah ya. Bisyara'iddin, yaitu dengan diundangkannya agama atau ditentukan aturan-aturan agama. Orang sholat kudu begini. Antara lain orang sholat itu harus apa? Harus wudu. Tidak boleh bangun-bangun tidur langsung langsung sholat. Harus wudu dulu. Apalagi lalu ngimami. Jangan sampai ya mari sholat lalu ngomong, maaf sholatnya diulang karena saya tadi belum wudu tadi. Kullama nazzala wahidatan minha amanu biha wa minha al-jihadu. Setiap kali Allah menurunkan satu ayat minha dari ayat-ayatnya atau dari syariat-syariat agama, amanu biha, mereka beriman padanya. Wa minha, diantara yang diturunkan oleh Allah itu al-jihadu, yaitu perintah tentang jihad, perang. Walillahi junudus samawati wal ardh, kepunyaan Allah lah junud, apa junud? Tentara, ya. Tentara yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit berarti siapa? Malaikat. Yang di bumi ya kaum muslimin itu. Tapi di sini disebutkan, di sini ada mana ini? Disebutkan juga termasuk binatang barang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran. Nah itu. Tayran ababil itu bisa membunuh tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman. Yang malaikat yang ada di surah Ali Imran kemarin. Ayat 1, 2, 3. Wena itu. Surah 3 ayatnya 1, 2, 3. 123. Walaqad nasarakumullah bi Badri wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong, memenangkan kamu pada waktu perang Badar. Pada waktu itu kamu sebetulnya lemah, tapi dikuatkan oleh Allah. Berarti orang mukmin tidak perlu wedi. Falau arada bin nasra dinihi bi ghairikum la fa'ala. Andaikan Allah berkehendak untuk menolong agamanya tanpa campur tangan kalian, la fa'ala, pasti Allah akan melakukan. Buktinya Ashabul Fil, ya kan? Pada waktu itu Abdul Muthalib sudah angkat tangan, silahkan. Ka'bah mau kamu hancurkan dan silahkan. Karena Abdul Muthalib dan bolo-bolonya merasa nggak mampu menghadapi Abraha. Karena dikenal jahat sekali Abraha. Tapi katanya Abdul Muthalib, tapi Ka'bah itu ada yang punya itu. Mesti yang punya enggak kan? Nah, ternyata betul 7 kilometer sebelum menjamah, 7 kilometer sebelum menyentuh Ka'bah udah toiron ababil tarmihim bijaratim min sijil fajalahum. Bisa Allah itu melakukan seperti itu, boleh. Tapi kan lalu tidak ada yang namanya golongan syuhada, ya kan? Nah, padahal di surga itu ada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah itu. Nah, nanti yang bagian syuhadanya lalu dari mana? Dan secara umum Allah juga menyatakan di ayat 69 surah An-Nisa,
surah yang keempat di ayat 69 Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu apa? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti akan dibersamakan oleh Allah dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Yang sudah jelas di Surabaya ini solihin itu adalah Sunan Ampel, sudah jelas itu ya, beliau itu adalah solihin ya, wafatnya pada abad ke-16, sekarang sudah abad ke-21, sing ziarah masih banyak, kenal maupun nggak kenal sampai sakmono. Sementara kuburan di sebelah rumah ya, hari Kamis dikubur, hari Jumat satu pun nggak ada yang ziarah. Tahlil, tahlil. Monggo. Sampai apa tadi? Wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu Maha tahu bi khalqihi, terhadap makhluknya, hakima, dan Allah itu maha bijaksana fi sun'ihi, di dalam perbuatannya. Ai lam yazal muttasifan bidzalik. Allah itu selalu ya. Yazal itu tadinya berubah, lam tidak berubah, berarti apa? Selalu. Allah itu selalu bersifat yang demikian itu. Jadi Allah itu ya selalu maha tahu dan selalu maha bijaksana. Beda dengan manusia. Manusia itu kadang-kadang pinter itu berarti apa? Pinter banget. Tapi begitu tua ya, sering lali ya, akhirnya pikun, udah dan tidak tahu apa-apa. Itu manusia itu. Tapi kalau Allah terus, Allah itu maha tahu kapanpun. Iya termasuk jihad ini. Sebab yang lain banyak yang nggak buka itu. Nah, alhamdulillah di samping kita, karena memang kita baikkan dengan yang berwenang ya, Kapolsek, kita karena tetap melaksanakan prosedur kesehatan, maka diperbolehkan. Yang lain belum mulai, berarti jenengan alhamdulillah ya bisa. Dan masjid kita dimasukkan ke dalam masjid tangguh. liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, agar Allah juga dengan jihad itu Allah akan memasukkan orang mukmin laki, mukmin perempuan ke dalam jannat, surganya, tajri min tahtil anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan Allah akan menutup, artinya akan melebur dosa-dosa perbuatan jelek mereka. Wa kana dzalika, yang demikian itu indallah, di sisi Allah, merupakan fauzan azima, kemenangan yang besar. Karena apa? Karena setiap manusia ingin melakukan kebaikan, mesti di situ ada penghalangnya yang namanya setan. Tapi ternyata orang itu nggak terhalang, berarti dia menang. Sallallahu